Halo semuanya, perkenalkan namaku Hanifah Rahmawati dengan NIM 8605844445 yang berada di bawah bimbingan Bapak Juwandoyo SPD MPD dengan mata kuliah Praktikum IPA di Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pengamatan mengenai ekosistem darat, yaitu perbedaan antara ekosistem alami dan ekosistem buatan. Mari kita lakukan pengamatannya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup berupa komponen biotik dengan lingkungannya, yaitu komponen abiotik. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Makhluk Hidup, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan yang hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, kita akan meneliti tentang ekosistem darat. Ekosistem darat atau ekosistem terestrial adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan dengan kondisi fisik yang beragam, seperti dipengaruhi oleh iklim, cuaca, ketinggian, dan jenis tanah. Ekosistem ini ditempati oleh berbagai komunitas tumbuhan dan hewan yang telah beradaptasi dengan kondisi darat. Adapun ciri-ciri dari ekosistem darat adalah yang pertama, satu didominasi oleh komponen darat sebagai habitat utamanya. Kedua, memiliki variasi suhu yang lebih ekstrim dibandingkan dengan ekosistem perairan. Ketiga, ketersediaan air lebih terbatas, sehingga organisme harus beradaptasi. Yang keempat, dipengaruhi oleh iklim dan curah hujan. Yang kelima, memiliki jenis tanah yang bervariasi. Dan yang keenam adalah vegetasi didominasi oleh tumbuhan darat atau terestrial. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap dua lokasi ekosistem darat berupa alami dan buatan, dapat dibahas beberapa hal penting berikut. Yang pertama adalah perbandingan komponen abiotik. Komponen abiotik pada kedua lokasi ini menunjukkan kondisi yang relatif sama, yaitu sekitar suhu udara 30 derajat sampai 33 derajat Celcius, cahaya matahari terik, angin berhembus pelan, dan tanah gembur. Perbedaan utama terletak pada ketersediaan air. Ekosistem alami mengandalkan air tanah dan sisa hujan, sedangkan ekosistem buatan mendapatkan pasokan air rutin dari penyiraman manusia. Hal ini menunjukkan bahwa campur tangan manusia dapat memodifikasi kondisi abiotik untuk mendukung pertumbuhan tanaman terpilih. Yang kedua adalah perbandingan komponen biotik. Yang pertama, ekosistem alam didominasi oleh tumbuhan pionir dan liar seperti ilalang, putri malu, asam belanda yang memiliki daya adaptasi tinggi. Hewan yang ditemukan umumnya bersifat generalis atau dapat hidup di berbagai kondisi seperti semut, belalang, burung gereja. Pengurai seperti jamur, cacing tanah, dan rayap berperan penting dalam menguraikan materi organik. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Tumbuhan yang dominan adalah tanaman hias dan budidaya, seperti hanjung, kunyit, dan kenikir, yang dipilih oleh manusia. Hewan yang ditemukan cenderung bersifat oportunis atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti kupu-kupu, ulat daun, dan semut. Pengurai lebih terbatas karena sampah organik rutin dibersihkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan praktikum yang
telah kita bahas adalah yang pertama, ekosistem darat alami yang berupa pekarangan terbengkalai memiliki keanekaragaman komponen biotik yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem darat buatan. Karena minimnya intervensi manusia memungkinkan suksesi ekologi berjalan secara alami. Yang kedua, komponen abiotik seperti suhu, cahaya, dan angin relatif sama di kedua lokasi. Namun, ketersediaan air menjadi perbedaan utama karena ekosistem buatan mendapatkan pasokan rutin dari manusia. Yang ketiga, interaksi antar organisme di ekosistem alami lebih kompleks dan membentuk jaringan makanan yang lebih lengkap. Sementara ekosistem buatan memiliki interaksi yang lebih sederhana akibat pengelolaan manusia. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.